Baik, suara saya terdengar dengan jelas semuanya? Apakah suara saya Jelas, terdengar Mas. dengan jelas? Jelas ya? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman peserta webinar Ngabuburit Belajar Leadership sekalian, senang sekali saya Muhammad Amri Raihan sebagai MC sekaligus moderator pada acara hari ini menyambut Anda semua. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung pada acara webinar nasional Ngabuburit Belajar Leadership yang diselenggarakan oleh Yayasan Al-Buruj Learning Center dan Karib Sahabat Umat. Selain itu, terima kasih dan apresiasi juga kami berikan kepada seluruh sponsor dan media partner pada acara kali ini, di antaranya BEM STDIS Imam Syafi'i Jember, Wisma Permata Al-Quran, KMPI, Hima Parisba, Hima Kesmas UHAMKA, BEM FTP UNEJ, BEM FF UNEJ, BEM FKIP Bogor, BEM FF UNEJ, Rijal Dakwah, BEM FKIP Unsika, Hamasah, dan webinar nasional. Nah, bagaimana kabarnya Sobat Leader semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan bahagia ya. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita bersyukur di tengah segala aktivitas, kita masih diberikan kesehatan, rezeki, dan kesempatan-kesempatan baik untuk terus meningkatkan diri dan terus berproduktivitas. Sebelum saya mulai, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat semua yang sudah hadir pada acara webinar sore hari ini. Sobat leader sekalian, sebelum kita lanjutkan acara kita pada sore hari ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada webinar kita kali ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, seterusnya pembacaan tata tertib, yang keempat, kata sambutan oleh Direktur Al-Buruj Learning Center dan Ketua Panitia Webinar Ngabuburit Belajar Leadership. Kemudian pemaparan materi Ngabuburit Belajar Leadership, sesi pertanyaan, dan penutupan. Baik, tanpa memperpanjang kata-kata lagi, marilah kita buka acara pada sore yang berbahagia kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kepada acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan dipandu dan dibacakan oleh saudara kita Muhammad Rifki Al-Abror. Kepadanya kami persilahkan. Silahkan ke Mas Edi. Bisa dibacakan surat Al-Baqarah ayat 30. Sambil menunggu teman-teman kita yang ada bergabung, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita yang sudah bergabung pada hari ini. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman kita, sobat-sobat leader yang baru bergabung pada sore hari ini. Bismillah, izin masuk. Iya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء
ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون Sadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Edi Susanto atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an tadi menambah khidmat dan juga berkah acara kita pada sore hari ini. Baik, sobat leader sekalian, mudah-mudahan masih semangat dimanapun Anda berada, walaupun dalam keadaan berpuasa, tetap kita bersemangat untuk senantiasa belajar dan menuntut ilmu. Baik, sobat leader sekalian, kita lanjutkan kepada acara yang selanjutnya, yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Yayasan Al-Buruj Learning Center, yang dalam hal ini akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Edi Susanto. Kepada saudara, waktu dan tempat kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya masuk? Terdengar jelas, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan yang sangat luar biasa pada kita semua, sehingga pada 10 Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan kita untuk belajar ngabuburit, belajar leadership bersama Bapak Siswanto Purwanto ST. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meniti jalannya dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Bapak Siswanto Purwanto ST selaku pemateri pada acara ngabuburit belajar leadership pada hari ini, yang kami banggakan Mas Eprom Rijal sebagai ketua panitia pada rangkaian acara sore hari ini. Izinkan saya untuk mengucapkan jazakumullahu khairan kepada semua pihak yang terkait dalam mengikuti rangkaian pada kegiatan sore hari ini. Terima kasih kepada BEM SDI IS Imam Syafi'i Jember, Wisma Permata Al-Quran, KMPI, Himbarisba, Himakesmas UHAMKA, BEM FTP UNED, BEM FF UNED, BEM FKIP Bogor, BEM FF UNED, Rijal Dakwah, BEM FKIP Unsika, Hamasa, dan webinar nasional. Izinkan saya juga mengucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih kepada semuanya yang telah ikut andil dalam mengikuti acara ini. Saya membaca kurang lebih ada sekitar 490 peserta yang insya Allah akan mengikuti acara ini. Acara ini merupakan acara yang Masya Allah diselenggarakan oleh Al-Buruj Learning Center dalam memenuhi kebutuhan untuk materi leadership yang mana ini adalah sangat penting sekali bagi kita semua. Bagaimana seharusnya kita menjadi seorang leader yang baik dalam setiap segmen dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita ingat bahwa Soekarno pernah mengatakan untuk mengumpulkan 10 pemuda bisa mengguncangkan dunia. Bayangkan kalau di sini terkumpul 500 peserta pemuda yang ada di Indonesia, maka apa yang bisa kita perbuat?
Saya ucapkan terima kasih kembali kepada semua peserta yang telah hadir. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua. Saya izin undur diri. Terima kasih kepada semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Direktur Al-Buruj Learning Center, Saudara Muhammad Edi Susanto, atas kata sambutannya. Kita lanjutkan pada acara selanjutnya, yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia acara webinar Ngabuburit Belajar Leadership, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh saudara kita, Efrom Rijal Ar-Rahman. Kepada saudara, waktu dan tempat kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Siswanto Purwanto, terima kasih sudah hadir di sore hari yang berkah ini. Semoga teman-teman peserta dapat mengambil manfaat yang banyak dari ilmu Bapak Siswanto Purwanto ini. Teman-teman, insya Allah nggak akan panjang lebar pembukaan ini. Masya Allah ya, teman-teman di sini itu semangat sekali, walaupun umur masih muda. Yang mana yang orang lain itu dipakai buat mungkin ngabuburitnya jalan-jalan, ngabuburitnya pacaran, ngabuburitnya nonton, tapi Masya Allah, teman-teman di sini ngabuburitnya belajar leadership. Semoga Allah jadikan teman-teman semua leadership yang beriman, bertakwa, dan berkualitas. Dan Masya Allah teman-teman ya, kalau kita melihat, kalau kita mendengar nama iPhone, apa yang tersemat di pikiran teman-teman? Pasti kita mikirnya, wah HP yang mahal, HP yang canggih, HP yang kualitas bagus. Lalu ketika kita menyebutkan sepatu Nike, merek Nike, apa yang dipikirkan teman-teman? Sama, sepatu yang berkualitas, sepatu yang bagus, sepatu yang bermerek. Nah, kalau kita tanya, ketika disebutkan nama teman-teman situ, apa yang ada di pikiran orang lain? Apakah teman-teman seorang pejuang atau seorang pecundang? Atau teman-teman seorang pemenang, atau orang dengan segudang alasan? Semua itu bisa kita raih, gelar-gelar tadi bisa kita raih dengan kerja keras, dengan belajar, dengan menambah value kita, dan menambah ilmu kita. Jadi teman-teman, tidak ada alasan lagi ya buat kita untuk beralasan, nggak punya waktu buat belajar, nggak punya waktu untuk baca buku, nggak punya waktu untuk ikut webinar, karena kata orang, you don't need more time, you just need less distraction. Hidup ini pilihan teman-teman. Saya punya pesan teman-teman semua, silahkan teman-teman untuk rebahan, silahkan untuk scrolling TikTok, silahkan untuk jalan-jalan, silahkan untuk clubbing, silahkan untuk dugem, silahkan untuk melakukan hal yang tidak bermanfaat waktu muda, silahkan. Tapi pesan saya cuma satu teman-teman, jaga kesehatan dan jangan sampai sakit. Karena di masa tua nanti, teman-teman akan dipaksa kerja keras karena kemalasan teman-teman di masa muda. Hidup itu pilihan, mau kerja keras sekarang dan menikmati kekayaan teman-teman nanti, atau bermalas-malasan sekarang dan menikmati kemiskinan teman-teman nanti. Hidup itu pilihan, silahkan ambil. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Panitia acara webinar Ngabuburit Belajar Leadership, Mas Efrom Rijal Rahman, atas kata sambutannya pada sore yang berbahagia ini. Baik, teman-teman leader semuanya, sobat-sobat leader, masih semangat ya insya Allah untuk mengikuti acara kita pada sore hari ini. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita lanjutkan acara kita, izinkan saya di sini untuk menyampaikan sedikit tata tertib atau peraturan agar acara kita pada sore hari ini semakin lancar dan semakin sukses dan tentunya semakin berkah dan nikmat. Baik, di antara peraturan yang kami harapkan seluruh peserta bisa taati dan ikuti ialah
Pertama, kami harapkan seluruh peserta untuk menjaga adab dan etika selama acara berlangsung. Kemudian yang kedua, kami harapkan kepada seluruh peserta untuk close mic, kecuali pada sesi tanya jawab. Kemudian kami harapkan kepada seluruh peserta agar menggunakan nama asli pada pencantuman nama di akun Zoom teman-teman semua. Karena nanti nama ini yang akan menjadi patokan kami untuk mencetak e-sertifikat untuk teman-teman yang ikut pada acara webinar sore hari ini. Kemudian, aturan yang selanjutnya ialah kami harapkan kepada teman-teman agar tidak menggunakan background yang mengandung sara. Seperti itu. Dan yang terakhir, admin berhak untuk mengeluarkan peserta yang terindikasi membuat keributan dan kericuhan selama acara webinar ini berlangsung. Nah, paham ya teman-teman semuanya? Oleh karena itu, demi kelancaran acara kita pada sore hari ini, kami mohon kerjasamanya dari seluruh pihak agar acara kita pada sore hari ini terlaksana dengan lancar dan nyaman. Baik teman-teman seluruhnya, teman-teman leadership dimanapun Anda berada, baik tanpa memperpanjang tempo dan waktu lagi, sampailah kita pada acara yang kita tunggu-tunggu sore hari ini, acara puncak kita, yaitu ngabuburit belajar leadership bareng Bapak narasumber kita, Bapak Siswanto Purwanto yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita sore hari ini di sini. Sebelumnya mari kita sapa terlebih dahulu Bapak Siswanto Purwanto. Selamat sore Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Bapak pada hari ini? Alhamdulillah baik dan semangat serta jadi kelihatan lebih muda lagi ya. Karena Luar biasa. Semangat muda Pak. Walaupun sudah berapapun umurnya tapi semangat harus parah. Masya Allah. 80 kurang dikit. Masya Allah ya Bapak. Sedikit informasi nih Pak. Alhamdulillah acara kita pada hari ini diikuti hampir 400 orang peserta dari seluruh Indonesia. Seperti itu. Dari informasi yang kami dapatkan dari panitia, ternyata ada peserta yang ikut pada hari ini yang berasal dari Timor Leste dan Jayapura. Masya Allah. Bagi teman-teman kami di sana, selamat sore kami ucapkan juga. Ini berarti, ini artinya antusiasme para peserta untuk belajar leadership dan belajar keorganisasian ini sungguh besar. Begitu Bapak. Baik Bapak Siswanto Purwanto, sebelumnya kalau boleh saya tahu ini panggilannya apa nih Bapak, supaya nanti ke depannya kita bisa lebih enak untuk berkomunikasi seperti itu. Ya, bisa dipanggil dengan Pak Siswanto atau Mas Sis juga bisa. Oh Mas Sis ya, Masya Allah. Pak Siswanto atau Mas Sis, ya luar biasa sekali. Baik, tanpa memperpanjang lagi, sedikit kami bacakan di sini, ya. Terkait latar belakang atau CV dari narasumber kita yang mengisi acara kita pada hari ini. Beliau adalah seorang lulusan Universitas UGM ya Pak, benar seperti itu Pak ya? Betul. Masya Allah. Dan sekarang menjabat sebagai karyawan swasta Oil dan Gas Company dan juga owner El Safira Muslim Store, sekaligus juga nih teman-teman sekalian, Direktur Muhafiz Tour and Travel cabang Blora. Luar biasa sekali. Kemudian di antara sedikit pengalaman organisasi beliau pernah menjadi Ketua Rohis Teknik Elektro di UGM, kemudian juga Ketua MPM Fakultas Teknik di UGM pada tahun 2005 silam, kemudian juga sebagai Direktur Program Pembinaan Pelajar Strategis Yayasan Alsa Peduli, dan Ketua Yayasan Karib Sahabat Umat, serta terakhir Khadimul Umat Kutab Ummul Qura Blora. Masya Allah, luar biasa. Jadi tidak perlu lagi diragukan terkait masalah pengalaman beliau di bidang ini. Luar biasa sekali Bapak. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi, nah pasti teman-teman semua, sobat leader semua sudah nggak sabar untuk mendengar bagaimana nih tips-tips dan juga cara yang dapat sobat lakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam berorganisasi, leadership, dan kepemimpinan.
Baik, waktu dan tempat kami serahkan kepada narasumber kita, Bapak Siswanto Purwanto. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Amri atau Mas Raihan panggilannya. Mas Amri, Pak. Mas Oh, Amri. oke. Iya. Baik, suara saya bisa didengar dengan jelas ya, karena qadarullah ini hari ini hujan lebat di tempat saya. Ini suara saya Iya. ada noise-nya atau clear ya? Jelas, Bapak? Jelas, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, kita memohon pertolongan kepadanya, dan hanya kepadanya juga kita memohon ampunan atas dosa-dosa kita. Semoga di bulan Ramadan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berikan banyak pertolongan kepada kita, berkahi kehidupan kita, dan juga ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut atau mengampuni dosa-dosa, maka Allah akan bukakan lembaran-lembaran baru, lembaran-lembaran kehidupan yang baru, yang itu jauh lebih baik dari lembaran-lembaran sebelumnya. Maka kita patut memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, panutan kita, seorang leader yang luar biasa, menjadi pemimpin yang hebat untuk keluarganya, pemimpin yang hebat untuk masyarakatnya, pemimpin yang hebat untuk negaranya, pemimpin yang hebat untuk Islam dan untuk kita semuanya. Dan kita patut menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya teladan untuk menjadi orang terbaik yang hadir di muka bumi ini. Jadi mungkin banyak kita memiliki teladan-teladan yang lain selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu nggak apa-apa. Jadi punya teladan yang lainnya, teladan, oh saya mengidolakan Soekarno, saya mengidolakan Muhammad Al-Fatih, saya mengidolakan ini dan itu, nggak ada masalah. Tapi idola kita yang pertama, yang utama, dan jangan sampai kita lupakan adalah idola kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat atas beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga terlimpah salawat dan salam kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya sampai akhir zaman nanti. Dan semoga kita di sini, Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, ini saya panggil Mas dan Mbak, kakak dan kakak semuanya, yang masih muda semuanya. Semoga kita termasuk umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Baik, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Burj Learning Center yang memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi serial tentang leadership. Nanti insya Allah pada kesempatan kali ini tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Saya akan menyampaikan 3 hal. Yang pertama tentang perjalanan saya, nanti semoga bisa kita ambil ibrah dari itu. Yang kedua adalah berkaitan dengan modal dasar menjadi seorang pemimpin. Yang ketiga adalah bagaimana kita menjadikan style leadership kita menjadi mencapai high performance leadership. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebelum masuk kepada pembahasan, mungkin saya akan cerita terlebih dahulu perjalanan saya ketika saya belajar dari bangku SMA sampai kuliah, kemudian sampai sekarang bekerja. Ketika saya masuk di SMA, teman-teman juga sudah pada lulus SMA tentunya. Maka hal yang pertama yang alhamdulillah Allah berikan kemudahan kepada saya adalah saya dipertemukan dengan teman-teman yang soleh. Ini adalah kunci ketika kita ingin menjadi hebat. Ini adalah sesuatu yang saya syukuri dan sangat-sangat syukuri adalah ketika saya dimasukkan, diarahkan, diberikan hidayah oleh Allah, dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh ketika saya masuk SMA. Maka teman-teman semuanya yang ingin menjadi pengusaha harus sering berkumpul dengan pengusaha. Teman-teman yang ingin menjadi pemimpin, menjadi seorang leader, banyak berkumpul dengan leader-leader yang ada di sekitarnya. Teman-teman yang ingin menjadi profesional, berkumpul dengan profesional. Ingin menjadi dokter, berkumpul dengan para dokter, melihat bagaimana kita seorang dokter dan sebagainya, dan seterusnya. Karena lingkungan ini, menurut penelitian, itu menentukan sekitar 70% arah kehidupan kita. Jadi lingkungan ini sangat
dominan. Maka teman-teman yang saat ini merasa lingkungannya kurang bagus, maka segera untuk hijrah. Maka kita bisa belajar dari pengalaman hijrah Rasulullah SAW. Rasulullah berdakwah di Mekah kurang lebih 13 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berhijrah ke kota Yathrib. Zaman dulu belum namanya Madinah, disebut dengan Yathrib. Kemudian datang Rasulullah SAW ke Yathrib, kemudian diubahlah kota Madinah menjadi kota Yathrib menjadi kota Al-Madinah. Dan kita tahu bahwasanya kota Madinah di bawah kepemimpinan diusir dari baginda Nabi SAW, Rasulullah bisa mencetak kader-kader yang luar biasa. Umar, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali radhiyallahu anhum ajmain, dan para sahabat-sahabat yang lainnya menjadi sahabat yang sangat luar biasa, dididik di tempat di Rasulullah SAW. Dan setelah meninggal Rasulullah SAW diteruskan oleh para Khulafaur Rasyidin, Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dan inilah kehebatan bagaimana Rasulullah SAW menjadi seorang leader pada waktu itu. Dan patut kita contoh. Makanya sekali lagi bagi teman-teman semuanya yang mungkin lingkungannya belum bagus, bisa kita introspeksi untuk berpikir untuk berhijrah ke lingkungan yang lebih bagus lagi. Kalau saya dulu ada teman saya yang juga CEO salah satu perusahaan e-commerce yang sangat besar di Indonesia. Dia itu berkumpul dengan teman-teman yang satu visi, itu hanya kumpul di garasi rumah. Garasi, tapi di garasi itu dia berkumpul di situ memikirkan sebuah langkah-langkah strategi di dalam mengembangkan e-commerce itu. Dan booming e-commerce itu menjadi e-commerce yang sangat besar di Indonesia. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika saya di SMA waktu itu, kemudian saya dikenalkan dengan beberapa orang-orang dan berkumpul dengan orang-orang yang alhamdulillah orang yang dekat dengan musola, dengan masjid. Kemudian disebutkanlah saya dengan kehidupan yang dekat dengan masjid. Kemudian setelah itu ikut dengan organisasi-organisasi yang ada di sana. Jadi tidak hanya menjadi seorang siswa saja yang tutup buku, enggak, tapi menjadi siswa yang juga aktif dengan banyak organisasi yang ada di SMA. Saya waktu itu aktif di organisasi Bariswa, kemudian menjadi ketua OSIS, kemudian ikut juga Pramuka, kemudian beberapa kegiatan-kegiatan organisasi yang lain yang ada di Gelora pada waktu itu. Karena saya tinggalnya di Gelora, saya di SMA 1 Gelora. Nah, ketika itu saya ingat sekali perkataan salah satu guru. Dia mengatakan, sis, nanti kalau kamu aktif organisasi, nilai kamu akan jelek. Nilai kamu akan jelek. Kemudian dari pernyataan guru ini, saya kemudian terpacu lagi untuk membuktikan bahwasanya orang yang aktif di organisasi, siapapun itu yang aktif, maka tidak ada urusannya atau tidak ada efek buruknya terhadap akademiknya. Itu yang ingin saya buktikan, dan itu selalu saya bilang sama komunitas saya ketika berorganisasi di lingkungan kita, tunjukkan bahwasanya nilai-nilai akademis kita itu tidak sedikit pun tergeser. Maka di samping aktif organisasi, kita juga aktif dengan kegiatan-kegiatan keilmuan yang lainnya. Karena kita yakin bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah, dan bersungguh-sungguhlah kalian terhadap apa yang bermanfaat terhadap kalian, dan wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'jaz, dan janganlah kalian merasa lemah. Ini menjadi motivasi untuk kita waktu itu di komunitas kami. Meskipun waktu itu kita belum ada ngumpul lah ya, satu lingkungan gitu di SMA, di satu, kalau zaman dulu ya kayak geng-gengan gitu ya, tapi geng anak soleh gitu. Bukan geng anak yang ingin menjadi soleh, bukan anak soleh. Geng ini anak ingin menjadi anak soleh. Jadi berkumpul di situ. Kegiatan-kegiatan kita apa? Kegiatan kita di samping organisasi di luar, juga organisasi di sekolah, juga ngaji di sekolah, kemudian membuat kegiatan-kegiatan di sekolah, belajar kelompok di sekolah. Sehingga tidak heran pada waktu itu ketika saya sama teman-teman itu aktif di organisasi, dan organisasi pada waktu itu sangat aktif sekali, itu nilai-nilai kita sangat moncer gitu. Bahkan saya beberapa nilai itu ada nilainya dikasih nilai skor 10 di raport dan sebagainya. Teman-teman saya juga sama ya seperti itu. Karena kita ingin menunjukkan bahwasanya ketika kita aktif organisasi tidak ada akademis atau apapun yang dikembangkan. Justru sebaliknya. Karena Rasulullah mengatakan seperti itu. Bahkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dan motivasi kita, barang siapa yang memberikan kemudahan jalan untuk orang lain,
memberikan kebahagiaan kepada orang lain dan lain sebagainya, maka kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepadanya. Di dalam ayat yang lain, di dalam hadis yang lain, Rasulullah juga memotivasi. Rasulullah mengatakan, seandainya kita disuruh memilih untuk keluar untuk menunaikan hajat saudara kita, kepentingan hajat saudara kita, dengan i'tikaf di Masjid Nabawi. Jadi teman-teman tahu ya, i'tikaf di Masjid Nabawi itu keutamaannya luar biasa. Ini ada yang sudah ke Masjid Nabawi? Kalau yang belum, saya doakan pada forum yang mulia ini semoga Allah mudahkan teman-teman semua di sini bisa ke Masjid Nabawi bersama orang-orang yang dicintai, insya Allah. Allahumma amin. Karena saya beberapa hari yang lalu barusan dari Nabawi, saya baru pulang dari umrah, kemudian pulang dari Turki kemarin lihat beberapa peninggalan dengan kejayaan Islam di masa kekhalifahan di Turki. Baik, kembali lagi tadi bahwasannya itulah kenapa ketika kita berada lingkungannya kurang bagus, maka segera hijrah. Ketika sudah mendapat lingkungan bagus, pupuklah lingkungan itu dengan kehidupan yang luar biasa, dengan target-target yang luar biasa, sehingga diri kita akan selalu hidup. Terus kita akan selalu hidup. Melakukan ini, buat kerjaan ini, harus belajar ini. Kalau zaman SMA dulu harus ujian masuk perguruan tinggi negeri gitu ya. Makanya teman-teman tim saya itu hampir kebanyakan diterima di perguruan tinggi negeri, ada yang di kedinasan dan lain sebagainya. Karena lingkungan yang dibentuk seperti itu. Makanya teman-teman sekali lagi lingkungan itu sangat penting. Teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika saya lulus SMA, saya masuk di alhamdulillah diterima di Universitas Gajah Mada di UGM, saya ambil teknik elektro UGM pada waktu itu. Dan di situ saya mulai aktif beberapa kegiatan organisasi di situ. Kemudian seiring dengan perjalanannya, singkat ceritanya saya dikasih amanah menjadi ketua teknik elektro UGM. Kemudian saya bersama teman-teman mendirikan forum alumni. Dulu kita belum ada forum alumni. Saya mendirikan forum alumni SMA 1 Blora yang dikenal dengan Fasmaba. Forum alumni saya waktu itu adalah ketua pertama di Fasmaba. Kemudian ketika naik tingkat lagi, saya mendirikan partai dulu, buat partai di kampus, di BEM, di Fakultas Teknik, ikut pemilu pada waktu itu. Kemudian akhirnya saya diamanai menjadi ketua keluarga mahasiswa Fakultas Teknik pada masa waktu itu, dan seterusnya. Ketika dan juga di bidang sosial, saya sama teman-teman juga membuat komunitas ikhlas namanya. Komunitas ikhlas itu adalah komunitas yang bergerak membantu orang-orang miskin di pinggiran Kali Jodi. Kalau teman-teman ada yang dari Jogja, Kali Jodi kan ada daerah miskin ya. Nggak tahu sekarang mungkin sudah berubah ya. Dulu ada pinggiran Kali Jodi itu daerah miskin, daerah tertinggal. Kita memberikan beasiswa kepada anak-anak yang bisa sekolah pada waktu itu, dan juga memberikan les gratis kepada masyarakat di sini. Kita sebut namanya komunitas KOI, komunitas ikhlas. Kemudian selesai dari UGM, kemudian saya bekerja di salah satu perusahaan oil and gas di Indonesia, multinational company sampai sekarang. Di samping itu saya juga aktif di beberapa organisasi sosial di masyarakat yang ada di Blora pada khususnya. Baik. Makanya teman-teman yang dimana Allah Subhanahu wa taala, ada satu pernyataan yang luar biasa yang saya selalu ingat, tapi ini sebenarnya tidak benar juga ya. Jadi ketika kita memilih sesuatu, memberikan amanah kepada orang, maka berikanlah amanah itu kepada orang yang sibuk. Nah, berikan amanah itu kepada orang yang sibuk. Kenapa ada pernyataan seperti itu? Pertanyaannya nggak benar, tapi nggak salah juga. Jadi nggak benar, nggak salah juga. Jadi maksudnya orang ini adalah ketika kita memberikan amanah kepada orang yang sibuk dengan kegiatan organisasinya, kemudian amanah, kemudian dan sebagainya, biasanya dia lebih pandai dalam mengatur waktunya. Kapan dia harus melakukan ini, kapan harus melakukan itu, kapan dia melakukan prioritas ini, kapan prioritas yang lainnya harus dilakukan dan sebagainya. Sehingga amanah itu biasanya diserahkan atau diberikan kepada orang yang sibuk. Makanya sibukkan diri teman-teman semuanya, mumpung masih muda, kata Rasulullah, manfaatkan waktu mudamu sebelum tuamu, manfaatkan waktu senggangmu sebelum waktu sibukmu. Maka masih muda, masih banyak yang bisa kita lakukan, teman-teman masih lakukan, masih bisa belajar, ikut organisasi, ikut kursus, ikut dan lain sebagainya, maka lakukan itu. Jangan pernah
ditunda. Jangan pernah nanti saja, saya mau terus bahasa Arab, nanti sajalah. Enggak, atau saya ingin harus bisa bahasa Inggris nih, karena saya ingin menjadi ingin menjadi dai di 5 benua, maka harus bahasa Inggris ya. Makanya, oh ya saya harus bisa bahasa Inggris. Jangan kemudian nanti dulu lah kalau saya sudah lulus dan sebagainya. Jangan. Kalau sudah punya niatan yang baik, maka eksekusi niatan itu dengan meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini sekilas tentang perjalanan hidup saya sampai saat ini. Saya masih belajar dan hari ini juga saya ingin belajar pada teman-teman semua yang ada di sini. Saya akan sharing, tapi sebenarnya saya ingin belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, seorang leader yang baik untuk diri saya pribadi, untuk keluarga saya, dan untuk masyarakat dan untuk organisasi yang saat ini saya pimpin. Baik, Bapak Ibu, Mas-mas semuanya yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala, Mas dan Mbak yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan pertama, are you leaders? Ini pertanyaan yang simpel. Ya. Kalau pertanyaannya, are you leaders? Jawabannya pasti yes, I am. Semua orang harus meyakini bahwasanya mereka, setiap kita adalah pemimpin. Kenapa? Karena Rasulullah yang mengatakan, bukan saya yang mengatakan, bukan siapa saja yang mengatakan, tapi Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, anna Rasulullah SAW qala, sesungguhnya Rasulullah SAW berkata, kullukum ra'in, setiap diri kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Jadi setiap dari kita, siapapun kita, baik yang muda, seperti saya yang masih muda, atau mas-mas yang sudah kelihatan lebih tua, gitu. Nah ya, kalau siapapun yang ada di sini, semuanya adalah pemimpin dan kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita pimpin. Di dalam hadis yang panjang ini, Rasulullah bahkan memberikan isyarat yang sangat luar biasa. Rasulullah mengisyaratkan bahwasanya seorang kepala keluarga adalah pemimpin untuk keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang istri adalah pemimpin terhadap rumah tangga suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Dan seorang budak atau pekerja, kalau ini budak, adalah pemimpin terhadap harta tuannya. Kalau kita anggap kita sebenarnya pekerja atau pegawai gitu. Kalau saya pegawai misalkan di sebuah perusahaan, maka saya ada pemimpin terhadap harta kekayaan aset dari perusahaan saya. Kalau dalam konteks hadis tadi, seorang budak adalah pemimpin terhadap harta tuannya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Jadi semua jenjang, semua level itu adalah semua level dari atas sampai bawah, mereka semua adalah pemimpin pada porsi dan kadarnya masing-masing. Ketika dia tahu hak dan kewajiban, role and responsibility-nya sebagai pemimpin, maka dia akan sukses pada tahapan-tahapan itu. Makanya tidak mungkin ya, misalkan orang ketika menjadi pegawai bawahan misalkan, ketika dia tahu tahapan dia sebagai staff atau sebagai bawahan, maka dia tahu ketika dia mengetahui role and responsibility-nya, tugas dan tanggung jawabnya sebagai staff misalkan, kemudian dia menjalankan tanggung jawab itu dengan baik, maka perusahaannya atau leadernya atau pimpinannya akan merecognize, akan memberikan apresiasi terhadap apa yang dilakukannya. Terus dia akan melalui jenjang karirnya sampai nanti dia suatu saat nanti menjadi seorang pemimpin di perusahaan atau di institusi atau di departemen yang dia geluti pada waktu itu. Nah, ini sekali lagi teman-teman semuanya, bahwasanya sekali lagi kita adalah pemimpin, siapapun itu kita. Baik yang sekarang masih duduk di SMA, maupun yang sudah kuliah, maupun yang sudah lulus kuliah. Semuanya adalah pemimpin, dan bagaimana kita menjadi pemimpin yang terbaik, minimal yang pertama adalah untuk diri kita sendiri. Ya, kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Kita memimpin otak kita. Sudahkah otak kita manfaatkan dengan seoptimal mungkin? Sudahkah kita pakai untuk belajar? Sudahkah kita pakai untuk menganalisa sesuatu? Sudahkah kita pakai untuk menghafal dan sebagainya? Kalau tidak, nanti kita harus siap-siap akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga pemimpin terhadap badan kita. Badan kita semuanya ini adalah kita yang akan memimpin. Apakah kita memimpin badan kita dengan baik? Apakah kita berikan asupan makanan yang sehat? Asupan makanan yang akan menumbuhkan intelektualitas yang cukup dan juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau juga kita makan makanan yang tidak sehat sehingga membuat kita menjadi
apa namanya, menjadi kurang sebenarnya ada telepon. Saya izin juga dulu ya. Maaf Pak Sis, izin masuk Pak Sis, apakah mikrofonnya bisa dideketin Pak? Oke, baik. Ini saya angkat aja mikrofonnya ya. Ini sudah kelihatan lebih clear? Wah, ini lebih mantap Pak. Apa nih? Ya, baik. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah yang harus kita yakini bahwasanya kita adalah pemimpin. We are the leaders and we are the future leaders for Indonesia insyaallah. Ya. Kita adalah pemimpin dan kita adalah pemimpin masa depan untuk negara kita Indonesia insyaallah. Sehingga setiap dari kita, dari tadi ada yang dari Aceh, ada Timor Leste, ada yang dari Lampung, Masya Allah, ada yang di Jogja, ada yang dari Rejang Lebong, Masya Allah, ini ada dari Yogyakarta dan sebagainya. Masya Allah, semua kalian adalah pemimpin. Dan Insya Allah, siapa tahu ya. Dan kita berdoa kepada Allah SWT, semoga setiap orang yang ada hadir di sini, Allah takdirkan dan Allah pilih menjadi pemimpin terbaik untuk bangsa kita. Allahumma amin. Kita nggak tahu ya, suatu saat nanti bapak-bapak yang ada di sini, adik-adik yang ada di sini, mungkin sekarang kelihatan masih culun-culun gitu ya, masih kurang ini gitu. Tapi suatu saat nanti, 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, bisa jadi teman-teman yang ada di sini adalah salah satu yang dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia pada saat itu. Amin, Allahumma amin. Makanya setiap kita harus memiliki semangat untuk memperbaiki diri kita menjadi pemimpin yang terbaik. Baik, jadi kalau seandainya ada yang merasa, oh saya nggak pemimpin, masih saya cuma ini aja anak buah saja, saya nggak mau jadi pemimpin. Ya udah silahkan live dari Zoom webinar ini ya. Baik, kita lanjut next berikutnya. Ada satu modal yang penting, next page. Ya, next lagi. Ya. Ada satu modal yang harus kita pegang ketika ingin menjadi seorang pemimpin yang terbaik. Ini adalah satu modal dasar yang ini juga dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi. Mereka punya sifat, 4 sifat ini paling enggak. Maka hal ini harus kita jadikan modal dasar sebelum kita masuk pada kepemimpinan, langkah-langkah kepemimpinan yang lebih detail. Yang pertama, modal dasar yang pertama adalah siddiq. Siddiq ini bisa dikatakan jujur. Apa yang dikatakannya itu selalu membenarkan, kebenaran gitu. Makanya kalau bahasa ininya ya integritas. Seorang pemimpin harus memiliki integritas yang baik. Dia menjalankan apa yang dikatakan, dia berkata dengan apa yang dikatakan. Makanya dalam Al-Qur'an, di dalam surat As-Saff, Allah SWT juga menyindir bahkan memberikan ancaman kepada orang-orang yang berkata tapi tidak melakukannya. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi Allah SWT, kemurkaan Allah SWT kepada orang-orang yang mengatakan sesuatu tapi tidak menjalankan. Makanya yang pertama, integritas itu penting. Dimanapun kita berada, posisi apapun saat ini, sebagai apapun kita, maka integritas itu paling penting. Siddiq. Jangan pernah melukai integritas. Misalkan contohnya, ada teman-teman yang mungkin sudah bekerja, dikasih amanah, ini uang operasionalnya operasional kegiatan atau perjalanan adalah $1.800 misalkan. Maka ketika dalam perjalanan atau tugas itu, uang $1.800 itu kemudian seolah-olah dibuat laporan persis habis $1.800. Maka ini integritasnya perlu dipertanyakan. Maka nggak boleh. Seorang pemimpin yang baik adalah ketika dikasih amanah harus dijalankan. Ketika itu adalah $1.800 itu memang operasional, bukan lamsam untuk kita, maka harus didetailkan. Saya pakai untuk ini, pakai itu, pakai ini, pakai itu, saldonya sekian. Maka disampaikan kepada perusahaan atau pimpinan kita, oh saldonya ada $157 misalkan. Makanya ketika integritas atau siddiq ini menjadi modal dasar dalam diri kita, maka ini jangan sampai dilupakan atau jangan sampai diabaikan. Sekali lagi ya, siddiq atau integritas ini sangat penting dimanapun kita, pada posisi apapun kita. Sekali kita nggak punya integritas, itu kita akan kacau. Maka yang modal pertama adalah integritas. Dimanapun kita, posisi apapun kita. Yang kedua adalah amanah. Amanah adalah bagaimana kita menjalankan apa yang diperintahkan sesuai dengan
tata cara yang memang yang diperintahkan. Jadi kita amanah, kalau dikasih tugas A, jalankan A, jangan jalankan B, jangan jalankan C, gitu, dan sebagainya. Maka yang pertama, yang kedua ada amanah. Kemudian yang ketiga adalah tablik. Tablik itu menyampaikan atau communication skill. Maka modal yang ketiga bagi seorang leader itu harus memiliki communication skill yang bagus. Maka kalau lihat bagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, luar biasa baginda Nabi itu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang leader, seorang pemimpin yang memiliki komunikasi yang sangat-sangat bagus. Bahkan Rasulullah itu mengatakan memiliki satu kelebihannya adalah dia itu memulai satu kalimat yang singkat, tapi memiliki makna yang luas. Ya, makanya bagi teman-teman yang ingin menjadi leader yang baik, maka communication skill-nya itu perlu dibangun. Ya, tabliknya menyampaikan cara berkomunikasi. Komunikasi tidak hanya sekedar ini ya, komunikasi itu bukan berarti harus bisa bahasa Inggris, kalau bisa ngomong bahasa Inggris, enggak. Harus bisa bahasa Arab, enggak. Tapi komunikasi bagaimana kita communicate, mengkonekkan antara apa yang kita inginkan, apa yang kita sampaikan terhadap orang yang kita ajak bicara. Gitu. Jadi communication skill itu tidak hanya sekedar bahasa, tidak hanya. Tapi bahasa itu bagian penting dalam membangun sebuah komunikasi. Makanya silakan les bahasa Inggris, les bahasa Arab, les bahasa Mandarin, les bahasa apa, kalau memang diperlukan silakan, atau belajar sendiri kalau ini malah bagus ya. Makanya communication ini sangat baik. Kalau kita melihat, kemarin saya lihat di Turki di masa kejayaan Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih di usia 21-an tahun dalam sebuah sejarah dikisahkan beliau sudah menaklukkan Konstantinopel dan mewujudkan apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya sesungguhnya Konstantinopel akan takluk pada umat Islam dan penakluk Konstantinopel adalah akan dipimpin oleh sebaik-baik panglima dan sebaik-baik pasukan. Dan pada waktu itu Muhammad Al-Fatih ini adalah panglimanya, maka dia menjadi seorang sebaik-baik panglima yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan satu hal yang menarik dari Muhammad Al-Fatih, dia itu sudah menguasai banyak sekali bahasa. Muhammad Fatih itu di usia muda, dia itu menguasai, saya lupa berapa belas bahasa, sehingga komunikasinya sangat bagus dengan orang-orang di sekitarnya. Baik, karena ketika mau melakukan perjalanan penaklukan Konstantinopel kan melewati berbagai daerah ya, dia harus banyak bisa berkomunikasi dengan orang yang ini, orang itu dan sebagainya. Masya Allah, dengan izin dan pertolongan Allah menangkan pasukan Muhammad Al-Fatih pada waktu itu. Baik, yang ketiga adalah komunikasi. Jadi modal dasar komunikasi ini sangat penting. Jadi jangan sampai diabaikan. Jadi harus komunikasi, ngomong dengan teman-teman, PDKT ya, PDKT apa ya? Yang enggaknya PDKT ya. Jangan PDKT sama cewek ya, yang bukan muhrimnya. Ini PDKT yang baik-baik ya. Ketika kita mau mempunyai ide sesuatu, misalkan ide bisnis, kita sampaikan. Dalam konsep Islam misalkan, konsep Islam itu salah satunya adalah bisnis yang luar biasa. Kalau teman-teman belajar bisnis dalam konsep Islam, di Islam itu ada istilahnya sistem mudharabah atau sistem syirkah. Ya, sistem syirkah atau mudharabah. Jadi sistem bagi hasil atau sistem perserikatan. Maka ketika kita memiliki konsep bisnis yang bagus, bisnis plan yang bagus, maka kita harus pandai mengkomunikasikan dengan orang investor, termasuk bagaimana konsep bagi hasilnya dan sebagainya. Maka dalam Islam itu bagi hasil itu harus, jadi investor harus siap untuk menanggung ruginya. Jangan kemudian bagi hasil kalau untung investor dapat untung, kalau rugi kemudian investornya nggak dapat rugi, nggak seperti itu dalam Islam. Dalam Islam itu ketika kita sistem mudharabah, ketika untung dibagi untungnya, ketika rugi yang nanggung adalah investornya, bukan pelaku usahanya. Ya, makanya dalam konsep Islam, makanya luar biasanya keadilan Islam dalam sistem ekonomi. Salah satunya adalah tadi. Baik, yang ketiga tadi apa? Tablik atau communication skill. Dan yang keempat adalah fatonah atau kecerdasan, kepandaian. Makanya kepandaian ini boleh diasah dengan kuliah. Salah satu jalan untuk mengasah kepandaian kita atau kecerdasan kita adalah dengan kuliah. Karena kuliah kita akan mendapatkan pelajaran, mendapatkan mata kuliah. Kemudian kita belajar dengan itu. Kemudian ada tugas yang dikasih oleh dosen dan seterusnya. Itu salah satunya. Tapi salah 2, 3, dan 4-nya, kalau salah semua 0 jadinya. Tapi yang berikutnya bisa dengan pelatihan, bisa dengan ikut coaching. Coaching itu
ada coachnya, kemudian coach itu kemudian membimbing kita dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sebagaimana misalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjadi pedagang itu kan di coaching sama pamannya, ya. Masih kecil di coaching sama pamannya. Beliau ikut berdagang dengan pamannya dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu beliau kemudian mempraktekkan itu dengan dari dagangannya Khadijah dan seterusnya sampai menjadi seorang pedagang yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini 4 modal dasar yang harus kita jaga, kita miliki. Yang pertama adalah harus mulai kejujuran. Yang kedua adalah harus amanah dalam setiap apa yang dibebankan kepada kita. Yang ketiga harus memulai komunikasi yang bagus. Banyak orang yang gagal gara-gara gagal komunikasi. Ini penting ya. Tablik itu paling penting. Jadi salah satu yang paling penting dalam leadership adalah masalah komunikasi. Banyak orang yang gagal dalam negosiasi karena tabliknya salah. Gitu, ya. Termasuk kemarin salah satu diulas kegagalan negosiasi atau kegagalan Indonesia ketika nggak jadi tuan rumah ya. Itu salah satu kegagalan komunikasi pemerintah terhadap FIFA gitu ya. Itu salah satunya ya. Tapi kita nggak apapun itu ada ibrohnya lah ya. Tapi yang penting dari kita tablik itu penting gitu ya. Masalah FIFA yang lain. Baik, yang keempat adalah masalah fatonah. Bangun kecerdasan kita, kecerdasan intelektual kita, kecerdasan spiritual kita dengan cara-cara yang terbaik. Anda kuliah, teman-teman kuliah, lakukan kuliah dengan baik, jangan bolos ya. Kuliah jangan bolos. Tugas dikerjakan dengan baik dan sebagainya. Karena itu bagian dari pendidikan. Jangan kalau saya dulu masih suka bolos kalau kuliah, ya sekarang jangan bolos ya. Saya masih kalau tugas saya kerjainnya asal-asalan. Sekarang jangan kerjain asal, kerjakan serius. Karena itu bagian dari pendidikan yang membangun attitude dalam diri kalian. Ya, itu penting itu. Jangan sampai tidak kalian tuh misalkan contohnya ada yang nyontek, ada yang ini adalah ciri-ciri orang yang nggak baik ya. Ciri-ciri yang nggak baik. Misalkan ujian nyontek atau mungkin macam-macamnya lah ya, curang dan lain sebagainya. Maka jangan sampai melakukan hal itu. Ingat kata Rasulullah SAW, man ghassa laysa minna. Karena siapa yang curang itu tidak termasuk umatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, 4 hal ini harus kita miliki sebagai modal untuk menjadi leader yang terbaik. Dan saya sendiri juga masih belajar untuk menjaga 4 ini agar menjadi bisa ada pada diri saya pribadi. Dan saya doakan kepada teman-teman semua yang ada di sini, semoga Allah SWT bimbing teman-teman semua yang ada di sini untuk memiliki paling nggak 4 modal ini, memiliki integritas yang baik, amanah dalam setiap apapun yang dibebankan kepadanya, memiliki communication skill yang handal, tablik, kemudian kecerdasan yang luar biasa. Baik, makanya teman-teman yang dirahmati Allah SWT, maka nggak heran kalau teman-teman ini sudah memulai dari sekarang membangun ini ya, 4 ini dibangun pada diri sendiri, maka tidak heran nanti suatu saat usianya sudah 21 atau 24, 25, teman-teman sudah bisa menjadi CEO perusahaan yang besar. Insyaallah, Allahumma amin. Enggak masalah, enggak, tidak ada yang tidak mungkin. Teman saya sebenarnya bukan teman banget ya, enggak begitu kenal, tapi teman satu yayasan beasiswa dulu, jadi ITB ya. Usianya masih muda menjadi CEO sebuah e-commerce yang besar sampai sekarang ya. Meskipun sekarang sudah dijual ya, sudah nggak ada CEO-nya lagi gitu. Tapi itu masih muda. Muhammad Al-Fatih di usianya 21 sudah bisa menaklukkan Konstantinopel dan menjadi panglima terbaik sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i rahimahullah taala, Imam Syafi'i di usianya di dalam kisah sejarah di usianya yang usianya 15 tahun. Ini ada yang usianya masih 15 tahun. Ya, kalau ada kasih hadiah deh yang 15 tahun sudah bisa. Imam Syafi'i rahimahullah taala usianya 15 tahun sudah diberikan kewenangan untuk mengeluarkan fatwa. Masyaallah. Saking kecerdasannya luar biasa. Saking kemampuan komunikasinya yang luar biasa. Saking dia tuh benar-benar sidik jujurnya luar biasa. Dan dia amanah. Makanya teman-teman semuanya 4 modal ini harus dipegang. Baik.
Setelah kita menjaga 4 ini adalah 4 penting ya sebelum kita masuk ke aneka style leadership. Ya. Kalau kita punya 4 ini, mau pakai style leadership apapun itu nggak ada masalah ya. Kemudian nanti saya sarankan teman-teman nanti silakan nanti dicari. Ini ada beberapa buku di samping pertama buku yang wajib harus dibaca oleh teman-teman adalah Sirah Nabawi. Di Sirah Nabawi itu akan teman-teman bisa lihat bagaimana Rasulullah SAW di dalam memimpin para sahabatnya dan sebagainya menjadikan Islam jadi jaya dan sebagainya dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di Surah Nabawiyah. Jangan sampai kita lupa ya. Jangan sampai kita tidak, kalau malas baca silakan nanti dibuka di beberapa website itu kan ada ya yang audio Sirah Nabawiyah itu bisa sambil didengarkan. Itu juga bisa. Yang pertama, yang kedua adalah buku tentang penaklukan Konstantinopel. Ini juga buku yang luar biasa karena ini ada banyak referensi bukunya, silakan cari. Ini kisah Muhammad Al-Fatih bagaimana mulai dari kecilnya disiapkan oleh bapaknya sampai dia menjadi penakluk Konstantinopel. Kemudian yang ketiga, ini buku yang cukup bagus. Ini bukan karangan orang Muslim ya. Ini Great Business. Nanti saya share ya linknya. Itu cukup bagus juga untuk teman-teman yang sedang mengelola sebuah usaha atau mungkin perusahaan atau mungkin institusi atau mungkin bahkan mengelola dirinya sendiri. Itu juga bagus. GGOB. Baik, lanjut next berikutnya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya setelah kita memiliki 4 modal ini, maka kita akan sedikit belajar tentang bagaimana sih leadership yang high performance leadership itu. Jadi saya akan membahas ada 2 item saja di sini. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang mungkin Albert Domain Center bisa mengadakan webinar yang serupa dengan pemateri yang mungkin berbeda tentang leadership. Saya akan membahas 2 hal. Ketika kita menjadi seorang leader, dimanapun posisi kita, baik sebagai ketua panitia, baik sebagai ketua organisasi, ketua yayasan, atau mungkin bahkan tidak menjadi ketua apapun, tapi menjadi staff, yang di situ kita report atau di bawah ketua-ketua yang ada pada saat ini. Nah, staff kaderisasi berarti ya reportnya ke kepala staf kaderisasi dan lain sebagainya ya. Maka bagaimana kita ada 2 hal nanti yang akan kita bahas. Yang pertama adalah leader sebagai vision creator. Jadi seorang leader, sekali lagi kalau saya bilang leader nggak harus jadi pemimpin ya, bahkan staff pun juga leader, harus memiliki vision creator. Jadi punya visi yang jelas ketika dia menjadi seorang leader. Mau dibawa kemana arah organisasi ini, goalnya seperti apa dan seterusnya, harus memiliki visi yang jelas. Vision. Bagaimana Rasulullah SAW ketika tadi saya sampaikan ketika kisah penaklukan Konstantinopel, Rasulullah ketika hidup mengatakan dan hadis ini diriwayatkan juga oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Bahkan karena saking Abu Ayyub Al-Ansari ini meriwayatkan hadis ini, ada usianya, dan Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah seorang sahabat yang diberikan karunia usia yang panjang. Sampai akhirnya Abu Ayyub Al-Ansari ini pun pada usianya yang masih sepuh, ketika dia dengar ada pasukan yang akan menaklukkan Konstantinopel, dia ikut, kemudian dia wafat di Istanbul. Dan dia dimakamkan di Istanbul, di dekat dengan benteng Konstantinopel. Nah, makanya punya visi yang jelas. Maka Rasulullah menanamkan visi itu, bahwasanya nanti Konstantinopel akan ditaklukkan oleh umat Islam. Dan yang menaklukkan umat Islam nanti adalah seorang pemimpin yang hebat, pemimpin yang luar biasa, baik pemimpin, dan pasukannya adalah sebaik-baik pasukan. Makanya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, karena ingin menjadi bagian dari orang yang hebat yang dikatakan Rasulullah tadi, maka dia meskipun usianya sudah sepuh, ikut dalam penaklukan Konstantinopel, meskipun kalah pada waktu itu. Nah, dimakamkan di situ. Kemudian yang kedua, sisi yang berikutnya yang disinggung yang sebenarnya adalah leader sebagai team builder. Jadi, sebagaimana kita sebagai seorang leader harus mampu membangun sebuah tim. Karena tidak mungkin
kerja-kerja besar itu dieksekusi atau dilakukan hanya 1-2 orang. Berarti kita butuh tim yang harus kita bangun. Coba teman-teman bisa, kalau kita belajar di Sirah Nabawiyah, Rasulullah SAW memiliki banyak sahabat. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Utsman bin Affan, ada Ali radhiyallahu an, ada Umar bin Khattab. Semuanya memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Kebanyakan mereka diverse, berbeda. Makanya seorang pemimpin yang bagus adalah ketika pemimpin itu tahu diversity dari tim yang ada di bawahnya. Oh, tim saya itu ada kemampuannya ini nih. Oh, yang ini misalkan, oh Mas ini bagus dalam desain nih. Oke, nanti dia fokuskan untuk desain dan mungkin untuk publikasi. Oh, tim saya ini bagus untuk ini komunikasi keluar. Oh, berarti sebagai PR-nya misalkan. Oh, tim ini sebagai bagus dalam hal menyampaikan sesuatu, jadi MC-nya aja lah, MC dan sebagainya. Ya. Sehingga seorang leader harus tahu, harus bisa memahami atau mengetahui karakteristik anak buahnya atau tim yang ada di bawahnya atau tim yang ada di komunitasnya, sehingga nanti bisa tepat dalam memetakan dan mengoptimalkan potensi mereka. Baik. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikut, next page. Sebentar, ini ada telepon lagi. Saya mau izin. Izin break sebentar ya. Baik, sambil menunggu Bapak Siswanto, kami informasikan kepada seluruh audien pada acara sore kali ini, bahwasannya nanti kita di akhir sesi sebelum penutupan acara webinar sore kali ini, kita akan adakan sesi kuis. Jadi bagi teman-teman yang tadi mencatat, silahkan kembali dilihat lagi tulisannya, karena pertanyaan-pertanyaan yang akan kita berikan tidak lain dan tidak bukan seputar materi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita pada sore kali ini. Dan insya Allah bagi 2 orang, laki-laki dan 2 orang perempuan yang berhasil menjawab soal yang kami berikan, insya Allah akan ada hadiah menarik yang akan kita berikan sebagai apresiasi atas kesungguhannya dalam mengikuti acara sore kali ini. Baik Pak Siswanto, bagaimana kita lanjutkan? Baik, alhamdulillah, terima kasih. Oh, ada door prize-nya ya, alhamdulillah. Ya, insya Allah untuk menambah semangat para audien kita sore kali ini. Baik, alhamdulillah. Baik, kita lanjut. Tadi ada sedikit ini, ada teman yang minta share lokasi. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya, kita tadi membahas ada 2 hal, sisi kanan, sisi kiri. Yang pertama, kita akan membahas tentang bagaimana seorang leader harus memiliki visi yang jelas. Bisa next kalian disambilin semuanya, Mas. Ya, baik. Teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, kalau kita belum, ini contohnya aja, contohnya. Setiap saya mengatakan leader, artinya leader itu tidak terbatas pada pemimpin sebuah organisasi, pemimpin pemimpin perusahaan, enggak ya. Semuanya, termasuk diri kita, seandainya kita belum sama sekali nggak punya organisasi, nggak ikut organisasi pada diri kita pribadi, kita pun bisa menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Maka seorang pemimpin yang bagus adalah seorang pemimpin yang memiliki visi yang jelas. Visinya ke arah mana? Makanya teman-teman harus meng-create sebuah visi yang jelas untuk dirinya sendiri. Misalkan contohnya, teman-teman ada yang, saya ingin menjadi pengusaha mebel kelas dunia. Misalkan ini visi ya. Atau saya ingin menjadi dokter yang memiliki rumah sakit tanpa atap di seluruh wilayah Indonesia, misalkan. Atau visi-visi yang lainnya. Maka create visi itu di dalam otak kita dan ditulis juga. Sehingga di dalam otak kita itu terngiang-ngiang itu visi kita. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, visinya Imam Syafi'i itu menjadi ulama itu sudah ditanamkan ibunda Imam Syafi'i dan kemudian didoakan oleh ibundanya ketika di Mekah Al-Mukarramah.
Ketika doa itu dikabulkan, visi itu tertanam di dalam diri Imam Syafi'i tadi. Imam Syafi'i usia 15 tahun sudah diberikan kewenangan mengeluarkan fatwa. Nah, teman-teman yang usianya 15 tahun udah bisa apa ini? Atau mungkin kita bisa refleksi ya, kita dulu usia 15 tahun kita bisa ngapain gitu ya. Kan 15 tahun berarti kelas 2 SMA atau kelas 1 SMA ya. Bisa mungkin udah bisa apa ya. Semoga aja udah bisa mengeluarkan ya minimal bukan fatwa ya, minimal apa gitu Kak ya. Tapi sekarang tidak ada kata terlambat. Sekarang kalau memang kita belum, tanamkan visi kita. Jadi visi hidup kita tuh apa sih gitu. Teman-teman visi hidupnya apa? Ingin menjadi apa? Ini kalau untuk diri pribadi. Kalau untuk organisasi misalkan Al-Burj Learning Center, visinya mau seperti apa? Mau menjadikan Al-Burj Learning Center seperti apa? Maka itu harus ditulis, visinya jelas gitu. Kemudian setelah itu, setelah visinya jelas, misalkan contohnya saya ambil contoh saja, yang paling paling simpel misalkan saya ingin menjadi dokter yang memiliki 10 rumah sakit. Nah, visinya jelas di situ kan. Maka kemudian setting goal-nya. Goal yang pertama saya harus lulus menjadi kedokteran misalkan. Misalkan ya contohnya, kalau sudah masuk di kedokteran, dengan lulus, ketika lulus saya harus misalkan melanjut koas di mana, koasnya mungkin di rumah sakit yang tidak nggak nggak sembarangan gitu ya. Tapi rumah sakit yang mungkin kelas internasional atau kelas dan sebagainya gitu. Sebutkan rumah sakitnya ya kalau sudah tahu gitu. Kemudian setelah lulus koas mau praktek di mana. Kemudian goal itu di settingnya. Kalau bisa lebih detail goalnya, di settingnya itu goal jangka panjang dan jangka terdekat. Nah ini goalnya. Kemudian setelah goal itu dibuat, kita create lagi developing action plan. Nah ini baru meng-create action plan-nya. Contohnya tadi, goal saya lulus kedokteran 4 tahun atau kurang ya, maksimal 4 tahun misalkan. Dengan IPK 4,0 misalkan ya. Maka action plan-nya apa? Saya harus belajar setiap hari belajar materi mata kuliah ini sekian jam. Materi kuliah ini sekian jam. Kemudian harus belajar lagi misalkan bahasa Inggris sekian jam. Belajar lagi bahasa Arab karena ini bahasa Al-Qur'an misalkan harus sekian jam misalkan. Oh, saya ingin menguasai bahasa Mandarin juga misalkan. Misalnya saya ingin ngambil pengobatan Cina misalkan ya. Maka belajar bahasa Mandarin sekian jam. Misalkan ya. Ini namanya developing action plan dari setting goal yang sudah kita buat. Kemudian setelah itu semuanya, setelah selesai kita setting goal, maka kita tinggal mengeksekusi kemudian memonitornya. Apakah kita sudah menjalankan itu dengan benar? Ternyata saya kemarin malas-malesan, belajarnya nggak bisa, nggak kekejar nih kalau belajarnya per hari 3 jam misalkan ya. Maka kita adjust lagi. Coba di-adjust, oke. Karena saya sibuk ini, itu, dan lain sebagainya, kelihatannya saya harus meng-adjust lagi, belajar ini nggak bisa 3 jam, tapi belajar ini saya hanya bisa 2 jam. Tapi 2 jam ini saya harus optimal, fokus, sehingga meskipun 2 jam, saya bisa dapat banyak dalam belajar ini. Dan seterusnya, itu namanya monitoring action plan. Nah, inilah kalau kita sudah bisa melakukan seperti ini, maka insya Allah kita nanti arahan kita tuh jelas. Kita setiap jadi terarah gitu loh. Path kita tuh jelas gitu. Sebagaimana kita minta kepada Allah ketika kita sholat, ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Jadi strike path-nya itu jelas gitu. Karena kita punya visi yang jelas. Kalau kita nggak punya visi yang jelas, susah. Maka ketika ini salah satu ayat Quran yang saya salah satu ayat favorit saya, salah satunya adalah yang berbicara tentang vision ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Ittaqullah, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhatikanlah apa yang telah kalian lakukan untuk masa depan kalian. Sehingga seorang muslim yang baik itu punya visi yang jelas. Dan visi dalam Islam itu enggak hanya masa depan dunia tok,
saja, enggak. Tapi enggak hanya dunia, tapi juga akhirat. Enggak hanya akhirat, dunia juga harus, karena dunia adalah jembatan untuk menuju ke akhirat. Rasulullah juga mengatakan kita di dalam apa juga sama. Kita tidak boleh melupakan kehidupan dunia kita. Makanya visinya harus dibangun dengan jelas. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan perhatikan apa yang telah kalian lakukan untuk masa depan kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Jadi visi dibangun di atas ketakwaan, kemudian visi dieksekusi di atas ketakwaan. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui terhadap apa yang telah kalian kerjakan. Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Sehingga kalau ini bukan tafsir, nggak ada ya kalau teman-teman cari tafsir di dalam tafsir Jalalain atau tafsir Ibnu Katsir, nggak seperti itu ya. Ini kita mengambil ibrah atau mungkin tadabbur dalam Al-Qur'an, salah satunya ayat yang tadi saya baca. Jadi memotivasi kita untuk memiliki visi yang jelas. Nah, ini untuk diri pribadi maupun juga untuk perusahaan atau organisasi. Sama ya, ketika organisasi juga sama. Ketika organisasi kan kita, organisasi ini visinya apa sih? Kemudian, kita harus menyeting goal-goal yang rasional. Ingat ya teman-teman, setting goal itu harus rasional, jangan irasional, karena akan melemahkan diri kita. Saya ulang lagi ya, setting goal itu harus rasional sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian ketika kita sudah mengachieve goal-goal itu, kita bisa menaikkan goal-goal itu menjadi levelnya dinaikkan. Ya, seiring jalan nanti kita naikkan levelnya. Tapi jangan coba misalkan contohnya contohnya kita nggak pernah tilawah di bulan Ramadan misalkan. Tiba-tiba masuk Ramadan. Kita kemudian ada setting goal kita, saya Ramadan akan khatam 10 kali. Artinya kalau 10 kali berarti setiap 3 hari harus khatam, 1 hari 10 juz gitu ya. Nah, itu bisa jadi itu settingan yang sangat berlebihan. Makanya tolong jangan seperti itu. Setting goal itu harus setting yang rasional, jangan yang irasional. Kenapa? Karena itu mempengaruhi diri kita, mempengaruhi kejiwaan kita. Kalau kita bisa mencapai setting goal pelan-pelan, ya, setting goal sedikit itu, kemudian kita tercapai setting goal kita merasa puas. Alhamdulillah bisa tercapai dengan izin dan pertolongan Allah. Kemudian kita naikkan lagi goal kita, naikkan lagi sampai nanti goal kita menjadi goal yang sangat luar biasa. Itu ya, makanya itu pelan-pelan ya, nggak boleh langsung kalau bahasa Jawa itu mak bedunduk langsung tinggi gitu. Nanti kita kan jatuh gitu. Tapi harus pelan-pelan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik amalan, ya, kata Rasulullah, sebaik-baik amalan itu adalah amalan yang meskipun kecil tapi dawam, tapi istiqomah. Ya seperti ini juga. Ketika kita men-setting goal kita, setting goal-nya itu ya setting goal yang istiqomah. Jangan tinggi terus nanti jika pernah lagi dijalankan gitu. Baik. Yang kedua mengenai next Mas. Sudah jam 5 ini. Oke, saya cepat aja. Mas bisa next page please. Semua diselesaikan semuanya. Next lagi nih, sudah tadi. Yang kedua, item yang kedua adalah leader sebagai team builder. Artinya leader itu harus bisa membangun tim. Baik leader untuk diri kita sendiri maupun salah organisasi ya. Sekali lagi kalau saya memang leader itu nggak hanya organisasi, nggak hanya pemimpin di organisasi, tapi juga pemimpin untuk diri kita sendiri. Yang pertama, yang paling penting adalah ketika kita membangun tim kita harus mengetahui karakteristik dari tim yang ada di sekitar kita, termasuk tadi ya, kalau misalnya tim kita adalah diri kita sendiri, kita punya tangan, punya kepala, punya kaki dan sebagainya, kita kan ngatur tubuh kita kuatnya berapa, kita kuat belajarnya berapa jam sih, kita kuat tidak tidur berapa jam sih, kita butuh tidur berapa jam, itu kita harus tahu itu, baru nanti mengatur task allocator-nya harus jelas. Jadi ketika kita di sebuah tim juga sama. Jadi effective leaders itu akan mengembangkan dan menjaga task allocator, task itu ada tugas-tugas, kemudian people. Jadi ada task, ada people. Kalau kita logikakan dengan diri kita sendiri adalah task itu ada tugas-tugas diri kita sendiri, people ini adalah kemampuan yang ada dalam diri kita sendiri. Kemampuan kita
jaga, dalam artian tidak tidur berapa jam, kemampuan kita membaca itu kuatnya berapa jam, itu harus tahu, gitu. Sehingga kita nanti bisa pas presisi dalam menentukan lama belajar kita, target kita dan sebagainya. Nah, termasuk tadi ketika di organisasi juga sama. Kita harus mengetahui tim kita itu seperti apa, kemudian membangun komunikasi yang terbuka dan jujur. Ini penting ya, komunikasi itu sekali lagi komunikasi itu penting, dan ini bahkan di perusahaan-perusahaan besar seperti perusahaan saya, itu satu hal yang penting adalah satu yang menjadi salah satu fokus area di 2023 itu adalah membangun keterbukaan berbicara. Jadi salah satu fokusnya itu ya, membangun keterbukaan untuk berbicara dan berani berbicara jujur. Itu malah fokusnya. Di perusahaan saya yang besar, yang di perusahaan multinasional teman itu, malah kenapa? Karena ketika satu tim itu bisa berani berbicara, nggak ragu untuk ngomong, kalau ada masalah dia sampaikan dan sebagainya, itu akan memberikan dampak yang luar biasa untuk organisasi kita. Sehingga muncul ide-ide yang bagus, pengembangan yang bagus dari tim yang ada di organisasi kita. Makanya komunikasi itu perlu dibangun. Jadi seorang leader yang bagus ketika dia bisa mengalokasikan tugas-tugas dengan benar dan juga melihat kemampuan people yang ada di bawahnya, termasuk development terhadap people itu. Sekali lagi terhadap, misalkan contohnya tim saya ini butuh pelatihan marketing, misalkan kalau misalnya jualan ya, maka dibuat pelatihan marketing untuk tim kita. Oh, tim saya itu butuh pelatihan untuk membuat content creator, dan dibuat untuk tim kita dan sebagainya. Ini namanya people development. Karena people development itu bagian penting di dalam membangun keberhasilan sebuah tim. Mungkin itu saja, karena udah maaf sampai jam 5, Mas Amri. Mungkin itu saja dari saya. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita yang sudah menyampaikan materinya pada sore hari ini. Luar biasa, materi yang isinya daging semua ya teman-teman ya. Jadi alhamdulillah sudah selesai untuk sesi pemaparan materi. Ya, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bisa dapat kita pahami, dan yang paling penting nih teman-teman sekalian adalah kita praktekkan. Dan juga kami ingatkan kepada seluruh peserta agar dapat mengisi absen yang akan kami kirimkan linknya di chat Zoom. Bisa nanti dicek di chat Zoom masing-masing. Kami akan mengirimkan absen kehadiran para peserta di webinar kali ini. Baik, peserta sekalian, sobat leader yang mudah-mudahan masih semangat. Sebelum kita lanjut, kita pengen wawancara dulu nih. Wawancara terkait dari mana, kemudian apa nih motivasi mengikuti acara ini. Saya ingin wawancara secara acak ya, secara anonim, satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Bagi peserta yang namanya saya sebutkan, saya izin untuk menyalakan kamera dan juga menyalakan mic-nya. Dan kepada para panitia, kami harapkan agar dapat menghidupkan mic para peserta untuk sementara waktu. Baik, siap-siap. Saya ingin bertanya, mewawancarai Bapak atau Mas Nur Ahmad asal Karawang. Iya, Bapak Nur Ahmad asal Karawang, bisa dihidupkan kameranya Bapak? Bapak Nur Ahmad? Ada? Baik, sepertinya belum tersambung. Kita lanjutkan ke pewawancara berikutnya. Kita coba di sini Saudara Gibran Ibaneza. Ada? Saudara Gibran Ibaneza, boleh diaktifkan mungkin kameranya. Baik, tidak bisa juga sepertinya. Kita lanjut ke peserta terakhir. Kalau memang tidak bisa, kita akan lanjutkan acara kita. Kepada peserta paling jauh ini, ada dari Jayapura, Papua. Bapak Akmal, bisa dinyalakan kameranya? Selamat sore. Bapak Akmal dari Jayapura, Papua.
Baik, tampaknya belum bisa tersambung. Tidak masalah, kita akan lanjutkan acara webinar kita pada sore kali ini. Para sobat leader sekalian yang mudah-mudahan masih semangat mengikuti acara kita sampai akhir nanti. Baik, acara selanjutnya, sesi selanjutnya ialah sesi pertanyaan. Yang pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sudah masuk ke dalam nomor yang kami sampaikan tadi di chat kolom Zoom, dan akan kami pilih peserta dengan pertanyaan terbaik. Ya. Baik, saya bacakan yang pertama. Ini Bapak Siswanto masih bersama kami di sini, Pak. Selamat sore, Bapak Siswanto. Bapak Siswanto, Assalamualaikum. Ya, mungkin panitia bisa dicek terlebih dahulu. Waalaikumsalam. Iya, Bapak Siswanto. Kita masuk ke sesi selanjutnya, Pak. Sesi tanya jawab nih. Baik, sambil menunggu Bapak Siswanto datang, kita Sudah, Mas? sesuai yang kami sampaikan tadi, sudah bersama kita Pak Siswanto? Sudah, Mas. Sudah ya, Masya Allah. Terima kasih, Bapak. Nih, jadi ada beberapa pertanyaan, Bapak, terkait materi yang tadi kita sampaikan. Yang pertama, dari Abil. Dari Abil, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abil asal Tangerang, maaf. Abil asal Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, ketika menjadi seorang leader, pastinya kita sering dihadapi dengan permasalahan yang membuat kita dituntut untuk mengambil keputusan bijak dalam mengambil suatu pilihan. Yang mana dalam suatu pilihan pastinya terdapat dampak negatif dan positif. Ada anggota yang dirugikan dan ada anggota yang diuntungkan. Bagaimana caranya menjadi seseorang pemimpin yang bijak dalam mengambil sebuah keputusan? Itu dia, Bapak, pertanyaannya. Mau dibacakan semua atau dijawab satu-satu, Bapak? Satu-satu aja ya, Masya Allah. Oke, silakan, Bapak. Barakallahu fiik, ini pertanyaan yang luar biasa nih. Ini Mbak atau Mas Abil ya? Iya, Mas Abil asal Tangerang, Bapak. Mas Abil asal Tangerang. Jadi tadi pertanyaannya sebenarnya sudah menunjukkan bahwasanya Mas Abil ini menjadi pemimpin yang bijak sebenarnya. Jadi benar kata Mas Abil bahwasanya ketika kita menjadi seorang pemimpin, bahkan pemimpin di keluarga sendiri pun ya, itu ketika kita ada suatu posisi atau situasi di mana ketika kita ngambil keputusan itu tidak bisa menyenangkan semua orang. Ini hal yang sangat fundamental yang harus kita pahami bahwasanya perlu diperhatikan. Yang pertama adalah seorang pemimpin tidak boleh memiliki keinginan atau nafsu untuk menyenangkan semua pihak. 19.1 kok. Jadi tidak boleh semuanya harus disenangkan. Karena ada suatu kondisi di mana kalau kita harus memilih keputusan yang sulit, memang rumus yang kedua atau kaidah yang kedua adalah ambil keputusan yang mudaratnya lebih kecil dan manfaatnya lebih banyak. Gitu. Kemudian yang ketiga, ketika sudah diputuskan keputusan tersebut, maka yang dilakukan adalah tolong untuk melakukan approach atau pendekatan kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Untuk kita masih penjelasan kepada mereka secara personal. Ya, secara personal. Kemudian yang keempat, apabila kita sudah melakukan pendekatan secara personal, ternyata mereka tidak bisa menerimanya, maka itu tidak masalah. Ingat, perlu diperhatikan bahwasanya satu kaidah bahwasanya orang yang suka dengan kita, ada yang suka dengan kepemimpinan kita atau dan lain sebagainya, suka dengan kita, maka tidak perlu banyak penjelasan yang harus kita keluarkan untuk mereka. Tapi orang yang tidak suka dengan kita, beribu penjelasan pun yang kita keluarkan, maka dia tetap tidak akan suka dengan keputusan kita. Itu kaidah terakhir itu ya, itu kaidah yang terakhir. Sehingga kenapa harus memahami kaidah tadi yang saya sampaikan, karena agar kita bisa fokus pada sesuatu hal yang lebih besar lagi next-nya. Karena kalau kita terlalu pusing untuk menyenangkan banyak orang, kita akan terjebak dalam situasi kita nggak bisa move on ke suatu action yang lebih besar lagi. Maka ingat tadi ada beberapa kaidah yang harus dipahami. Pertama, sekali lagi ya, bahwasanya kita tidak boleh terjebak dalam pemikiran harus menyenangkan semua orang.
Kemudian kedua, ketika kita harus mengambil keputusan yang berat, yang susah, maka ambil keputusan yang paling kecil mudaratnya, yang paling banyak manfaatnya. Kemudian yang ketiga, ketika sudah diambil keputusan itu, maka ingatkan pada seluruh tim, seluruh orang untuk mengikuti keputusan itu, dan lakukan approach atau pendekatan terhadap orang yang merasa dirugikan. Yang keempat, apabila orang yang merasa dirugikan itu masih tetap tidak bisa terima, maka tidak perlu ambil pusing atau kita tuh istilahnya terbelenggu dengan hal itu. Tapi doakan saja, harus jalan terus dengan keputusan yang sudah kita lakukan dan sambil didoakan. Dan ingat tadi rumus yang terakhir, maksudnya orang yang suka dengan keputusan kita, suka dengan kita, tidak perlu banyak penjelasan yang kita berikan, tapi orang yang benci atau sudah tendensi nggak suka dengan kita, beribu atau banyak penjelasan yang kita sampaikan pun kadang-kadang tidak ada manfaatnya. Seperti itu. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Bapak Siswanto atas jawabannya. Semoga Mas Abil asal Tangerang bisa puas dengan jawaban yang diberikan oleh narasumber kita pada sore kali ini. Baik Pak Siswanto, soal selanjutnya nih Pak, masih bisa dijawab Pak ya? Ya, insya Allah. Baik, soal selanjutnya dari Mas Michael asal Jogja. Dia bertanya, contoh ketika kita sebagai leadership menghadapi orang lain yang berbeda pendapat dan tidak ada penyelesaian di dalamnya. Apa yang harus kita lakukan selaku leadership? Terima kasih. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Perbedaan pendapat di dalam sebuah organisasi ini adalah sebuah keberkahan di dalam organisasi, karena kita harus memang membangun perbedaan pendapat karena untuk menciptakan sebuah ide-ide yang lain, ya, out of the box ide itu muncul dengan perbedaan pendapat. Itu yang pertama yang harus kita bangun ya, sehingga ketika ada perbedaan pendapat antara tim kita itu jangan kemudian kita merasa, ini tim saya nggak suka dengan saya ini, ini sukanya kok nyanggah saya, nggak seperti itu. Maka keterbukaan, keberanian berbicara itu harus dibangun, dan kita harus trust dengan teman-teman kita. Sehingga teman-teman kita akan lebih trust lagi dengan kita, sehingga dia berani menyampaikan pendapat yang mungkin berbeda atau bertolak belakang atau nggak sama sejalan dengan kita. Itu yang pertama. Harus dibangun keterbukaan berbicara, dibangun trust-nya tadi, agar semua orang yang ada di organisasi kita berani menyampaikan idenya, meskipun mungkin bertentangan dengan kita. Ini yang perlu dibangun yang pertama, sehingga akan muncul ide-ide yang sangat brilian yang akan mengantarkan kebaikan organisasi kita. Nah, sebagaimana kalau kita lihat kisahnya perang Khandaq, yang memberikan usul tentang parit itu adalah Salman Al-Farisi. Ya. Sahabat Ali yang memberikan usul perang membangun parit pada waktu, dan itu tidak dikenal pada waktu itu di daerah Jazirah Arab. Nah, ini nanti bisa dibaca lagi tentang kisah ini, kisah perang Khandaq ini. Nah, itu yang pertama. Jadi harus dibangun budaya seperti itu. Dan kalau kita mematikan budaya itu, maka kelihatannya organisasi kita akan mati, karena tidak akan muncul pengembangan organisasi yang berarti. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila terjadi perbedaan yang meruncing sehingga terjadi kontraproduktif, kadang-kadang ada juga ketika terjadi perbedaan itu malah kontraproduktif, maka yang harus kita lakukan adalah kalau sebisa mungkin di break. Jadi ada room, kalau bisa, kalau saya selalu membuat sebuah kayak semacam kayak tadi di Mas Andi yang nyampaikan tentang tata tertib memasuki Zoom gitu ya. Ya, sama. Kita juga punya tata tertib dalam diskusi. Nah, misalkan tidak boleh sampai membicarakan hal yang memang sudah kita sepakati berbeda gitu ya. Nggak boleh membicarakan hal-hal yang mungkin macam-macam lah. Buat rules-nya dulu. Kalau rules-nya sudah dijalankan, tapi ternyata kok masih terjadi semua sudah menjalankan rules yang kita tentukan, tapi ternyata memang itu ada perbedaan pendapat yang cukup sengit gitu. Maka yang harus kita lakukan adalah kita break dulu, kita kemudian jangan diteruskan, karena kalau sudah debat itu agak susah. Maka biasanya saya lakukan adalah break dulu, break sesaat. Kalau pas waktu sholat ya enak ya, kita break pas sholat, selesai itu nanti kita bisa, bahkan ketika ambil air wudhu, ketika ini kita bisa sambil ngobrol. Ketika nanti kita masuk di ruang meeting lagi, kita bisa diskusi dengan lebih tenang lagi gitu. Nah, kemudian yang keempat, kalau sudah ternyata di satu forum itu kemudian tidak ada
saya nggak ada satu keputusan, maka seorang leader harus tampil untuk mengambil keputusan. Ya, seorang leader harus tampil mengambil keputusan. Kalau kita sholat, ya, contohnya sholat aja, kita punya pemimpin sholat, imam itu harus punya keyakinan dalam mengambil keputusan. Nggak boleh ragu-ragu. Ini saya 3 rakaat atau sudah 4 rakaat ya. Saya 3 rakaat atau 4 rakaat. Nanti malah tengok ke belakang sama umum. Tadi 3 atau 4 rakaat, malah sholatnya batal gitu ya. Maka seorang leader harus punya keyakinan itu. Dengan asumsi, dengan harapan ketika kita yakin dengan keputusan kita ambil, teman-teman kita kalau tahu kalau kita salah dalam mengambil keputusan akan mengingatkan kita. Jadi harus tampil untuk mengambil. Kalau enggak nanti akan kacau, chaos nanti. Chaos akan kalau tidak harus mengambil keputusan, kemudian ketika sudah diambil keputusan, kalau ada hal-hal yang tadi tidak diinginkan, kembali pada pembahasan yang tadi saya sampaikan di pertanyaan pertama ya, kaidah-kaidah pertama. Tapi ketika terjadi perdebatan tadi, ketika intinya harus tampil untuk mengambil keputusan untuk menengahin itu. Mengambil keputusan itu, kemudian apapun keputusan yang diambil leader itu biasanya akan sami'na wa ata'na. Kalau enggak ya ikutin dari kaidah yang saya sampaikan di pertanyaan pertama. Ini itu saja, barakallahu fiik. Terima kasih Bapak Siswanto atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dan mungkin pertanyaan terakhir dari penanya terjauh sejauh ini Pak ya. Ada dari Elsa Adila Putri dari Padang. Beliau menanyakan, apa yang membuat Bapak semangat dalam memimpin dan seberapa pentingnya jadi pemimpin bagi Bapak Siswanto? Terima kasih Bapak. Masya Allah, ini pertanyaan yang luar biasa. Apa yang menjadi semangat kita untuk menjadi pemimpin? Yang pertama adalah hadis Nabi SAW. Pada suatu hari nanti, ketika Allah SWT membangkitkan kita di padang mahsyar, ada 7 golongan. Salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah SWT adalah pemimpin yang adil. Jadi ketika kita menjadi pemimpin, maka niatkan menjadi pemimpin yang terbaik untuk orang yang kita pimpin, sehingga nanti kita akan mendapatkan jaminan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita menjadi seorang pemimpin di lini apapun itu, ketika kita menjadi pemimpin yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikannya akan semakin banyak. Contohnya ketika saya menjadi pemimpin di sebuah perusahaan misalkan, maka saya bisa menyampaikan kepada tim yang ada di bawah saya, ketika azan sholat harus sholat semuanya, break sholat, kemudian balik lagi kerja. Maka kebijakan pemimpin seperti ini akan diikut semua orang yang ada di bawahnya. Nah, maka begitu juga ketika nanti ditakdirkan jenengan semuanya di sini, semoga saya doakan pada forum yang mulia ini, dan semoga juga di bulan Ramadan yang mulia ini, saya doakan di antara teman-teman yang ada di sini, semoga Allah takdirkan teman-teman ini menjadi pemimpin di lingkungannya masing-masing, baik ada mungkin bisa jadi bupati, bisa jadi gubernur, bisa jadi bahkan bisa jadi presiden nanti suatu saat insya Allah. Maka ketika kalian menjadi pemimpin, kemudian memutuskan keputusan yang baik untuk masyarakatnya, maka dampaknya akan luar biasa. Maka saya ingat seorang ulama, saya lupa, ini ulama yang masyhur, yang sangat terkenal, sangat kesolehannya, tapi saya lupa namanya. Ketika ditanya, wahai Syekh, ketika engkau seandainya memiliki satu doa, yang doa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doa apa yang akan engkau minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ulama ini mengatakan, saya akan berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kebaikan kepada pemimpin saya. Itu doanya. Lalu ditanya lagi, kok doanya itu saya? Bukan doa untuk misalkan diri sendiri atau apa dan sebagainya. Benar saya ini mengatakan, kenapa saya berdoa seperti itu? Kalau doa ini dikabulkan oleh Allah, maka akan banyak kebaikan yang dirasakan oleh seluruh umat di bawah kepemimpinannya. Gitu ya. Makanya teman-teman yang ada di sini, kenapa sih saya memotivasi teman-teman untuk menjadi pemimpin, minimal pemimpin diri sendiri. Tapi tidak boleh menyodorkan diri jadi pemimpin. Ini kaidah ya. Tapi pemimpin dalam konteks tadi yang dikatakan Rasulullah, setiap diri kita adalah pemimpin dan kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita pimpin. Makanya ketika tadi pertanyaan berikutnya, seberapa penting kepemimpinan untuk bagi saya? Nah, saya juga ingin berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang saya lakukan. Kemudian menginisiasi beberapa kegiatan-kegiatan di komunitas dan di masyarakat juga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak keberkahan dan kebaikan untuk diri saya nanti di akhirat nanti. Karena tadi saya sampaikan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa
yang memberikan kemudahan kepada orang lain, memberikan makan kepada orang yang lapar dan sebagainya dalam hadis yang sangat panjang, maka kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan dirinya di dunia dan nanti di akhirat. Dan Rasulullah mengatakan, saya lebih mencintai untuk keluar dari rumahku untuk memenuhi hajat seseorang muslim dibandingkan saya iktikaf 1 bulan di masjidku atau di Masjid Nabawi. Makanya ini luar biasa ya. Makanya teman-teman yang ada di sini yang aktif di organisasi, saya ingatkan, ini kan karena pertanyaan terakhir, saya ingatkan statement saya yang sering saya sampaikan pada beberapa teman-teman di aktivis organisasi, jangan menjadi korban organisasi. Saya ulang lagi ya, jangan menjadi korban organisasi. Maksudnya apa? Maksudnya banyak orang yang merasa menjadi korban organisasi karena organisasi sehingga dia nggak bisa belajar, nggak bisa melakukan aktivitas ini dan itu, sehingga nanti nilai IPK-nya jelek, sehingga nggak lulus-lulus dan lain sebagainya misalnya. Itu menjadi korban organisasi ya orang itu. Tapi justru sebaliknya, jadikan organisasi itu menjadi wasilah untuk teman-teman semuanya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupannya akan penuh dengan keberkahan. Keberkahan dan keberkahan insyaallah taala. Baik, terima kasih Bapak Siswanto atas jawabannya yang sungguh memuaskan, Masya Allah. Mudah-mudahan penanya bisa terpuaskan dengan jawaban yang diberikan oleh narasumber. Dan karena tadi adalah pertanyaan terakhir, maka melihat waktu juga yang semakin mepet ke sini, kami sudahi terlebih dahulu untuk sesi tanya jawab, walaupun sebenarnya Pak Siswanto masih banyak penanya-penanya yang sampai pertanyaannya kepada kami, tapi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan waktu juga. Insya Allah nanti di lain kesempatan bisa ditanyakan kembali. Baik, kita lanjutkan kepada acara sesi selanjutnya. Sobat leader semua yang mudah-mudahan masih semangat ya ikuti acara ini. Nah, seperti yang saya katakan di awal, bahwasanya akan ada kuis bagi 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan yang dapat menjawab pertanyaan yang panitia berikan. Baik, silakan disimak masing-masing, dilihat HP-nya, dengarkan pertanyaan yang akan kami berikan. Bagi peserta yang berkemampuan untuk menjawab soal, silahkan untuk menekan tanda hand raise ya, tanda angkat tangan. Nanti insya Allah akan ada panitia yang melihatnya. Bagi peserta yang mengangkat tangan duluan, maka berhak untuk menjawab dan apabila benar akan berhak mendapatkan hadiah tentunya. Baik, pertanyaan yang pertama. Dengarkan. Pertanyaan yang pertama pada sore kali ini ialah sebutkan sebentar. Apabila ini soalnya langsung dijawab secara langsung ya. Jadi nanti ketika sudah angkat tangan dan dipilih namanya oleh panitia, silakan hidupkan kamera, hidupkan audio, lalu kita persilakan untuk menjawab. Baik, soal yang pertama, sebutkan 4 sifat yang menjadi modal dalam kepemimpinan dalam sebuah kepemimpinan. Baik, sudah kita lihat di sini bersama banyak yang mengangkat tangan. Akan diseleksi ya teman-teman semuanya, akan diseleksi oleh panitia yang namanya masuk terlebih dahulu ke panitia, maka dia yang berhak untuk menjawab soal. Baik, sembari menunggu panitia ya, kita akan adakan sedikit wawancara. Kita sudah terhubung dengan salah satu peserta kita asal Karawang, Mas Afandi. Ya, Mas Afandi, bisa hidupkan kameranya Mas Afandi? Mas Afandi asal Karawang, bisa jawab suara saya? Ya, Amri. Ya, Assalamualaikum Mas Afandi, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tamam. Masya Allah. Sedikit wawancara nih Mas Afandi. Kira-kira apa sih motivasi Mas Afandi untuk ikut di acara Ngabuburit Belajar Online pada sore hari ini? Motivasi Anda untuk mengikuti webinar ini yang pertama adalah melatih skill dalam setiap orang atau dalam diri kita sendiri, dalam masing-masing seseorang itu dalam melatih diri dalam untuk kedepannya menjadi leadership untuk menjadi sebuah pemimpin. Dan juga pemimpin ini tidak harus masuk dalam suatu organisasi ataupun semacam kayak BEM atau yang lainnya, kan, tapi kita di sini melatih diri sendiri untuk menjadi pemimpin gitu. Oh, Masya Allah.
Luar biasa sekali. Baik, terima kasih Mas Afandi sebelumnya atas motivasinya. Mudah-mudahan hal ini juga sama dengan yang dirasakan oleh peserta lainnya. Baik, sudah masuk pada kita di sini, para peserta sekalian, sobat leader. Nama yang akan menjawab. Di sini ada Bapak atau Mas Edo Jati Asih. Bisa hidupkan kameranya sebelumnya. Bapak Edo atau Mas Edo asal Jati Asih. Baik, silakan. Saya ulangi soalnya. Selamat sore. Oke, ulangin Pak. Ya, Suaranya. baik. Apa suaranya lagi? Soalnya. Nah, Baik. Soalnya ialah sebutkan 4 sifat yang menjadi modal utama dalam sebuah kepemimpinan. 4 sifat itu adalah keberanian, keyakinan, ketegasan, lalu kejujuran. Bisa diulangi sekali lagi, Bapak Edo? Keyakinan, ketegasan, kebijaksanaan, kejujuran. Dan itu semua akan membawa kepada kewibawaan kita sebagai seorang pemimpin. Karena seorang pemimpin itu kan diperlukan untuk melit organisasinya supaya bisa percaya kepada dia gitu. Jadi kita harus punya wibawa dengan 4 hal itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Edo atas jawabannya dan alhamdulillah jawabannya benar. Insya Allah nanti akan ada panitia yang akan menghubungi Bapak Edo dan menyerahkan hadiahnya. Baik, yang belum dapat hadiah, yang belum berkesempatan menjawab, jangan kecewa terlebih dahulu karena masih ada 3 soal lagi ya yang akan kita berikan pada sore kali ini. Baik, soal yang selanjutnya dengarkan baik-baik, masih untuk pria ya, kategori pria. Soal yang kedua, sebutkan hal yang mempengaruhi karakteristik pada setiap manusia. Saya ulangi soalnya. Sebutkan hal yang mempengaruhi karakteristik pada setiap manusia. Sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Siswanto tadi, selaku narasumber. Baik, kita menunggu jawaban dari panitia terlebih dahulu. Siapakah yang berhak untuk menjawab soal kali ini? Kembali kami ingatkan kepada para peserta yang belum mengisi absen, ya, agar dapat mengisi absen terlebih dahulu, karena link absen sudah kami bagikan di chat Zoom seperti itu. Baik, namanya sudah masuk di sini Bapak Chandra asal Yogyakarta. Chandra asal Yogyakarta, bisa dihidupkan kameranya dan audionya, Bapak. Izin ulang pertanyaannya, Mas. Baik, saya ulangi pertanyaannya. Bapak Chandra asal Yogyakarta. Pertanyaannya ialah sebutkan hal yang mempengaruhi karakteristik pada setiap manusia sesuai dengan apa yang disampaikan oleh narasumber tadi. Baik, Mas. Saya akan menjawab. Yang pertama itu ada faktor lingkungan, Mas. Itu pasti sangat mempengaruhi manusia itu sendiri. Yang kedua itu ada faktor pengalaman hidup. Kemudian ada faktor kondisi kesehatan, faktor pendidikan dan pengajaran, dan juga budaya dan juga agama, Mas. Seperti itu. Baik. Mas Chandra, kami ucapkan selamat atas jawabannya. Jawabannya benar dan insya Allah nanti akan dihubungi oleh panitia. Terima kasih Mas Chandra. Baik, dengan Mas Chandra sudah menjawab tadi, maka sesi pertanyaan untuk laki-laki sudah berakhir. Kali ini kita masuk pada sesi pertanyaan untuk wanita atau perempuan. Silahkan mbak-mbak, ibu-ibu yang sedang menyaksikan, menyimak webinar pada sore kali ini, didengarkan pertanyaannya, yaitu sebutkan sebab kegagalan dalam sebuah kepemimpinan. Saya ulangi lagi. Sebutkan sebab kegagalan dalam sebuah kepemimpinan. Soal ini khusus untuk ibu-ibu atau perempuan ya. Silakan. Yang tahu jawabannya raise hand dan nanti akan kita minta untuk menjawab. Baik. Kita sudah terhubung dengan Mbak Irma Silviana. Mbak Irma mungkin bisa dihidupkan kameranya. Mbak Irma, bisa dihidupkan kameranya dan audio, bisa? Selamat sore Mbak Irma. Iya. Ya, suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Mas. Baik. Saya ulangi soalnya ya. Sebutkan sebab kegagalan dalam kepemimpinan. Silakan Mbak Irma. Iya. Menurut pemahaman saya tadi,
dalam pemimpin itu gagal dalam melayani suatu kepemimpinannya. Terlalu sibuk dengan urusannya sendiri, terus memiliki sifat yang buruk. Bisa diulangi lagi sekali lagi Mbak Irma? Halo Mbak Irma, bisa diulangi sekali lagi jawabannya? Karena ada sedikit gangguan sepertinya. Jika Mbak Irma tidak menjawab, kita akan lempar pertanyaannya ke penjawab berikutnya. Mbak Irma? Iya, Mas. Bisa diulangi sekali lagi pertanyaannya? Jawabannya maksud saya. Memiliki sifat yang buruk, Mas. Itu saja? Terlalu sibuk dengan kepentingannya sendiri. Sudah? Sudah. Baik, mohon maaf Mbak Irma, sepertinya jawabannya kurang tepat ya. Kalau begitu kita lempar kepada penjawab selanjutnya, yaitu Mbak Tessa, asal Sungai Penuh. Bisa di on, Mbak, kameranya dan juga audionya. Mbak Tessa, asal Sungai Penuh. Selamat sore Mbak Tessa. Baik, tidak ada respon tampaknya. Baik, kalau begitu soal terakhir akan saya kembali buka bagi peserta yang bisa menjawab. Saya ulangi lagi soalnya, yaitu sebutkan sebab kegagalan dalam kepemimpinan. Silakan bagi yang tahu jawabannya boleh mengangkat tangan atau raise hand pada aplikasi Zoom-nya masing-masing. Baik, panitia. Kita dahulukan dulu yang perempuan. Baik, jika tidak ada, kita akan langsung. Ini dia. Ada Mbak Nahdah dari Makassar. Bisa dihidupkan kamera dan juga audionya, Mbak. Saya ulangi pertanyaannya. Sebutkan sebab kegagalan dalam kepemimpinan. Silakan, Mbak Nahdah. Baik, yang pertama itu lalai dalam tanggung jawab, mementingkan diri sendiri, dan memiliki visi dan misi yang berbeda. Baik. Oke, Mbak Nahda. Sepertinya jawabannya masih kurang tepat di sini, menurut panitia. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Baik, karena tidak ada penjawab yang dapat menjawab dengan tepat dan juga keterbatasan waktu kita pada sore hari ini, maka pertanyaan kita kuis kita cukupkan sampai di sini. Kepada para pemenang yang berhasil menjawab soal, kami ucapkan selamat dan insya Allah akan segera dihubungi oleh pihak panitia dan akan segera dikirimkan hadiahnya. Baik, dengan berakhirnya sesi kuis tadi, maka berakhir pula acara kita pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang telah hadir dan seluruh sponsor dan media partner yang telah mendukung kelancaran acara ini. Untuk informasi lebih lanjut terkait kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Al-Buruj Learning Center, dapat sobat leader semuanya ketahui dengan cara mengikuti Instagram Al-Buruj di @alburuj.lc dan channel YouTube Al-Buruj Learning Center di @alburuj learning center. Begitu juga kami dengan rekaman webinar sore ini dapat sobat leader semua akses melalui YouTube Al-Buruj Learning Center. Juga kami harapkan kepada seluruh peserta agar berkenan memberikan respon dan feedback terhadap acara kali ini sebagai bahan evaluasi dan pelajaran untuk penyelenggara dalam menyelenggarakan event-event yang bermanfaat. Saya, Muhammad Amr Raihan, mewakili seluruh jajaran panitia dan penyelenggara yang bertugas, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan pada webinar kali ini. Nantikan event-event selanjutnya dari Al-Buruj Learning Center. Sebagai penutup, izinkan saya mengakhiri webinar ini dengan sebuah pantun. Berakit-rakit ke hulu,
berenang-renang kemudian. Belajar leadership dahulu, jadi pemimpin kemudian. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.